warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang analisis aspek lingkungan. Yang pertama, saya Yeni Nur Aziza dengan NIM 1861132 dan teman saya Firly Yustin Ramadhani dengan NIM 1861168. Dalam analisis aspek lingkungan ini, kelompok kami memiliki bidang usaha peternakan dengan usaha ternak ayam broiler atau closed house, yaitu dengan bentuk badan usaha perorangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang penting dalam berwirausaha. Studi lingkungan usaha merupakan suatu langkah yang penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan apakah lingkungan di mana usahanya itu akan berdiri nantinya tidak akan menimbulkan ancaman dan justru dapat memberikan peluang di luar dari usaha yang utama. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua, tujuan aspek lingkungan. Tujuan aspek lingkungan ini yang pertama adalah untuk menganalisis kondisi lingkungan operasional. Yang kedua, untuk menganalisis kondisi lingkungan industri. Yang ketiga, untuk menganalisis lingkungan ekonomi. Yang keempat, untuk menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. Yang kelima, untuk menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Analisis aspek lingkungan operasional. Yang pertama adalah pemilik kandang. Pemilik kandang sebagai pemilik serta pengawas dalam pelaksanaan pembibitan ayam dalam kandang dan juga saat panen. Yang kedua ada anak kandang. Tugas dari anak kandang antara lain menjaga kebersihan kandang dari saat kandang masih kosong hingga pasca panen, memberikan pakan berikut, obat atau vitamin, serta vaksin sesuai jadwal yang ditetapkan, serta memonitor kesehatan ayam. Posisi anak kandang ini bisa dibagi berdasarkan kebutuhan yang ada. Yang ketiga, ada pemasok. Pemasok biasanya berasal dari PT yang telah melakukan kemitraan dengan pemilik kandang yang bertugas mengirim serta memanen ayam. Selanjutnya ada analisis aspek lingkungan industri. Terdiri dari yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Jika pemilik kandang ayam broiler tersebut menjual sendiri ayamnya, maka hal tersebut akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan penjualannya. Untuk mengatasi hal ini, pemilik harus melakukan peningkatan pelayanan terhadap pembeli. B. Persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya. Solusi untuk mengatasi ini yaitu dengan meningkatkan kreativitas seperti memasarkan ayam dagingnya melalui media sosial, menggunakan pengeras suara saat berjualan, dan lain sebagainya. C. Ancaman dari produk pengganti. Bagi perusahaan, jika produk pengganti tersebut memiliki harga yang lebih murah namun memiliki kualitas yang sama atau bahkan bisa lebih baik dan banyak diminati oleh konsumen, seperti ketika harga ayam mahal dan konsumen lebih memilih berbelanja telur ayam maupun bebek dikarenakan sama-sama mengandung protein dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya yaitu yang D, kekuatan tawar-menawar pembeli. Sudah tidak diragukan lagi jika kita berjualan di pasar, pasti ada yang dinamakan tawar-menawar. Jika harga ayam pedagang stabil, maka tidak banyak konsumen menawar dagangannya, sehingga pedagang tidak merasa khawatir. Yang E, kekuatan tawar-menawar pemasok. Jika pemilik kandang ayam broiler tersebut melakukan kemitraan dengan perusahaan, maka di awal perjanjian akan terjadi tawar-menawar, dikarenakan perusahaan yang bekerja sama tidak ingin mengalami kerugian dan mereka memborong semua ayam sesuai dengan perjanjian. Yang F, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Dalam hal ini, pemilik kandang ayam broiler dapat membuka lowongan menjadi anak kandang, dan hal tersebut dapat membantu perekonomian warga sekitar. Analisis aspek lingkungan jauh terbagi menjadi 5. Yang pertama ada lingkungan ekonomi, yang
yang kedua ada lingkungan teknologi, yang ketiga ada lingkungan politik, yang keempat ada lingkungan sosial budaya, dan yang terakhir ada lingkungan ekologi. Nah, yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan adanya lowongan kerja yang akan tersedia dengan adanya usaha peternakan ayam broiler. Yang kedua yaitu lingkungan teknologi. Seseorang yang berencana membuka peternakan ayam broiler dan ayam tersebut dijual sendiri, maka pedagang bisa memanfaatkan sosial media untuk lapak dagangannya agar banyak lagi pelanggan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu lingkungan politik. Dalam lingkungan politik ini, seseorang yang ingin membuka usaha harus mematuhi aturan yang berlaku, seperti membayar pajak dan semua pengurus perizinan untuk membuka bidang usaha peternakan ayam broiler. Yang keempat yaitu lingkungan sosial budaya. Dalam lingkungan sosial budaya ini, dampak yang terjadi yaitu dipikirkan masyarakat, kandang ayam broiler cenderung berbau dan banyak lalat sehingga menyebabkan banyak penyakit. Tetapi masyarakat belum pernah tahu bahwa kandang ayam broiler ada yang diterapkan dengan sistem closed house atau modern yang tidak berbau sedikit pun dan tidak menimbulkan adanya lalat. Jadi, cara mengatasinya yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang harus mematuhi aturan dan sudah disepakati bersama. Yang kelima yaitu lingkungan ekologi. Limbah yang dihasilkan oleh peternakan ayam broiler adalah merupakan kotoran dari ayam broiler. Limbah ini dikategorikan sebagai limbah padat. Cara penanggulangannya limbah kotoran ayam ini adalah dengan menjual limbah tersebut kepada pengumpul kotoran ayam untuk dijadikan pupuk. Limbah ini dijual kurang lebih seharga 300.000 per karung, isinya kurang lebih 30 kg. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan hidup. Analisis aspek lingkungan hidup dalam studi kelayakan bisnis mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan yang disusun oleh konsultan AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Tujuan dilakukannya AMDAL adalah agar kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik dan tidak mengalami kerusakan dengan berdirinya proyek atau usaha. Secara AMDAL, peternakan ayam broiler atau closed house ini tidak berpengaruh negatif karena hasil dari kotoran atau limbah ternak tersebut dapat diolah menjadi pupuk. Kotoran ternak ayam pun langsung diserap oleh mesin jadi tidak menimbulkan bau maupun banyaknya lalat di sekitar kandang. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.